الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Nah, seterusnya misalnya. Nah, itu mungkin bisa setengah jam atau 40 menit satu juz mungkin. Tapi kalau agak pelan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Misalnya seperti itu, mungkin bisa sampai 1 jam, 1 juz. Terserah, tergantung kecepatan bacaan masing-masing. Dan paling jaleh Bapak Ibu, musuh paling utama kalau kini itu apa? HP. Itu the real enemy, ya. Kalau untuk kini, musuh paling nyata kita hari kini yang membuat kita bisa kehabisan waktu begitu banyak tanpa terasa. Hari-hari ini apa? HP. Buka Facebook sebentar. Awalnya rencana sebentar saja. Berlalu saja 5 minit. Berlalu saja 10 minit. Setengah jam. Lah sejam. Lihat status ini, update status. Buka lo Instagram, buka lo YouTube ini. Habis saja waktu itu. Sampai 1 jam tanpa terasa. Sementara untuk Quran, nak dosa waktu itu. Ni yang bos sibuk. في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para masyayikh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pengurus Masjid Akbar Baitur Rahman, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak, hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Hingga limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-3 atau 4, sebagian antara kita ada yang 4 ya, Ramadan 1443 Hijriah, Allah pertemukan kita dalam majlis Ramadan ini. Mudah-mudahan majlis ini dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berjuang, berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang muliakan oleh Allah SWT, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita membahas sebuah tema yang di bulan Ramadan biasanya dibahas di pertengahan Ramadan. Tetapi karena pembahasan ini sejatinya membutuhkan pengamalan yang seharusnya dilakukan sejak awal Ramadan, maka saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu membahas tema tentang kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan Quran, wabil khusus di bulan yang disebut oleh kaum muslimin sebagai Syahrul Quran, bulannya Quran. Tadi kita bacakan firman Allah surah Al-Isra ayat 83. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara.
Kata Allah, kami turunkan Quran itu di dalamnya ada syifa, ada obat, ada penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Quran itu juga sesungguhnya merupakan rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu Allah katakan wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Quran itu tidak akan mendatangkan kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Ada sangat banyak ayat dalam Al-Quran bicara tentang fungsi Quran. Dalam awal surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Di ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan seterusnya. Seluruh fungsi Quran ini meniscayakan interaksi dengan Quran. Tidak akan ada artinya Quran disebut-sebut sebagai imaman, hudan, furqanan, syifaan, bayyinat dan seterusnya kalau kita tidak berinteraksi dengan Quran. Kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Quran. Quran hanya sekedar menjadi pajangan. Quran hanya ditaruh di rak-rak buku. Quran mungkin di rumah kita ada sekian jenis, sekian macam dari sekian penerbit. Tetapi kita tidak berinteraksi secara maksimal dengan Quran. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu, mumpung ini masih di hari-hari awal, ya sekali lagi kenapa ini biasanya dibahas di tema Nuzulul Quran. Tapi kalau sudah Nuzulul Quran itu sudah malam 17, malam 18 dan seterusnya, sudah pertengahan. Kalaupun orang mau mulai aksi, itu semangatnya bisa sudah mulai lemah, sudah pertengahan, sudah nggak akan tercapai target dan sebagainya. Ini mumpung masih awal-awal Bapak Ibu. Awwalu maratibit ta'amul ma'al Quran, tahap paling awal seseorang berinteraksi dengan Quran adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menyiapkan begitu banyak perangkat motivasi untuk orang-orang beriman agar bersemangat baca Quran. Yang jelas tadi dalam ayat Al-Quran Allah sudah berikan penjelasan sekaligus penegasan betapa Quran itu adalah life guidance for all human beings, ya. Adalah pedoman hidup untuk semua manusia. Tidak ada satupun kitab, tidak ada satupun buku, tidak ada satupun referensi yang lebih baik daripada Quran. Quran adalah pedoman tertinggi setiap mukmin, setiap muslim. Nah, lalu Rasul kemudian suruh kita di tahap paling awal interaksi dengan Quran apa? Baca. Maka Rasul bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, apa kata Rasul? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu nanti akan datang sebagai pemberi syafaat untuk kamu, kata Rasul. Ini jaminan Rasul, Bapak Ibu ya. Dan Rasul itu apa? Siapa? As-Sadiqul Masduq. Yang selalu benar perkataannya, yang dibenarkan setiap kata-katanya, tidak pernah berbohong, tidak pernah keluar dari mulut Rasul itu hoax, nggak pernah ya. Semua yang dikatakan pasti benar. Allah yang jamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Tidak pernah Muhammad itu bicara mengikuti hawa nafsu, kata Allah. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali semua yang dikatakan Muhammad itu, kata Allah, ini jaminan Allah, sebenarnya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, lalu ia sampaikan kepada manusia. Rasul katakan, kamu baca Quran, dan Quran itu nanti akan datang sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, pada hari di mana tidak seorang pun di antara kita akan merasa cukup confidence dengan amal-amal yang kita lakukan. Quran akan datang syafi'an, sebagai pembawa syafaatnya, akan menolong kita, insyaallah meringankan langkah-langkah kita untuk bertemu Allah insyaallah. Rasul beri lagi motivasi. Apa kata Rasul? Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, satu huruf, harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Setiap yang membaca Quran satu huruf saja, dia dapatkan kebaikan dari satu huruf yang dibaca itu, wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu bisa berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan Rasul tegaskan, wala aqulu alif lam mim harfun.
Rasul sampai perlu menegaskan, dan saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10 kebaikan, 30 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah masih maha mampu melipat gandakan balasan bagi hamba-hambanya yang ikhlas. Kurang apa Bapak Ibu? Kurang apa? Cuman masalahnya sekarang adalah, apakah motivasi imaniyah yang diberikan oleh Rasulullah itu sudah cukup untuk menggerakkan hati kita melawan kemalasan dan keengganan kita berinteraksi dengan Quran atau belum? Ini masalahnya. This is the problem. Ini masalahnya. Tidak kurang guru-guru kita, apalagi Bapak Ibu di Painan punya guru besar, alhamdulillah imam besar kita, Al-Mukarram Muhtaram Ustaz dari Afdal LC MUD, hafiz Quran 30 juz, luar biasa. Ini anugerah besar untuk Painan, untuk pesisir selatan. Mudah-mudahan semakin banyak hufazul Quran di daerah kita ini. Kurang apa? Allah sediakan guru, ulama, ustaz, tempat belajar, tempat bertanya, tempat kita menyedot inspirasi. Tapi sampai sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, sudah seberapa hebat energi itu mampu menggerakkan kita untuk bersungguh-sungguh berinteraksi dengan Quran, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Ini sudah hari kedua, sudah malam ketiga bagi yang mulai puasa di hari Ahad, sudah malam keempat bagi yang mulai puasa di hari Sabtu. Sudah juz berapa kita baca Quran? This is the question. Ini pertanyaannya Bapak Ibu, sampai malam ketiga atau keempat ini sudah sampai juz berapa baca Qurannya? Siapa di antara kita yang hadir malam hari ini yang punya target mengkhatamkan Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan ini? Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini punya target minimal 1 kali khatamkan Quran. Syukur-syukur bisa sampai 2 kali, syukur-syukur sampai 3 kali khatam Quran di 1 bulan Ramadan ini. Kita tentu akan sangat jauh berjarak dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Beliau yakhtimul Qur'ana 60 khatmah, mengkhatamkan Quran di 1 bulan Ramadan sampai 60 kali. Itu kalibernya Imam Asy-Syafi'i. Kita jauh dari beliau. Minimal tadi, kalaupun nggak akan 3, mungkin 2 juga masih berat. Minimal sekali khatam Quran di bulan Ramadan. Kalau targetnya 1 kali khatam Bapak Ibu, berarti 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, berarti berapa menit disediakan untuk Quran setiap hari? Tergantung kecepatan bacaan kita. Kalau kecepatan bacaan kita selevel Imam As-Sudais, misalnya Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusbani wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Nah, seterusnya misalnya. Nah, itu mungkin bisa setengah jam atau 40 menit 1 juz mungkin. Tapi kalau agak pelan, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bihusbani wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Misalnya seperti itu, mungkin bisa sampai 1 jam 1 juz. Terserah, tergantung kecepatan bacaan masing-masing. Kalau yang masih mau jauh-jauh mengeja-eja, nggak apa-apa. Yang penting ada ikhtiar. Lalu terpulang pada seberapa sungguh-sungguh kita berikhtiar menyediakan waktu untuk bersama Quran di bulan Ramadan ini. Jelas butuh mujahadah Bapak Ibu, butuh perjuangan. Dan paling jaleh Bapak Ibu, musuh paling utama kalau kini itu apa? HP. Itu the real enemy, ya. Kalau untuk kini, musuh paling nyata kita hari kini yang membuat kita bisa kehabisan waktu begitu banyak tanpa terasa. Hari-hari ini apa? HP. Buka Facebook sebentar. Awalnya rencana sebentar saja. Berlalu saja 5 minit. Berlalu saja 10 minit. Setengah jam. Lah sejam. Lihat status ini, update status. Buka lo Instagram, buka lo YouTube ini. Habis saja waktu itu. Sampai 1 jam tanpa terasa. Sementara untuk Quran, nak dosa waktu itu. Nih yang bos sibuk, nih banyak kerja, nih kuliah selesai. Padahal tadi untuk dengan HP bisa setengah jam, 1 jam tanpa terasa. Termasuk televisi. Kamu tidak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hari kini masih
menonton TV ya, karena konon dengan semakin gampangnya akses internet, pelanggan televisi berkurang drastis. Karena orang sudah bisa mencari informasi dan hiburan jauh lebih variatif ketimbang yang bisa disajikan televisi. Tapi mungkin masih banyak di antara kita yang masih suka ketawa ke TV ketika sahur ya. Sahur yang seharusnya kalau kita bangun jam 3:30, jam 4 paling lambat, bisa dulu tahajud agak 4, 6, 8 rakaat, tilawah Quran, istighfar, zikir dan sebagainya. Tapi kalau masih asik dipakai untuk nonton TV yang isinya entah apa-apa, mungkin dibumbui sedikit-sedikit dengan ceramah, mungkin ustaz-ustaz terkenal hadir di situ, tapi kita kadang-kadang sebenarnya tertipu. Untuk Quran tidak ada waktu. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, mumpung masih hari-hari awal, saya mengajak kita semua, mari berazam, bertekad, lalu setelah itu berjuang sekuat tenaga, paksakan diri. Namanya amal pasti penghalangnya banyak. Syaitan pasti tidak akan pernah berhenti. Rasul katakan, fa inna syaitana yajri minal insani majrad dam, kama qala Rasul. Syaitan itu bergerak menghalangi kita dari amal sebagaimana darah mengalir dalam tubuh kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan tidak akan pernah berhenti menghalangi kita melakukan amal baik, termasuk untuk baca Quran. Dan hati-hati, Rasul katakan, Allah katakan, yang mengganggu itu bukan hanya minal jinnah, tapi juga wan nas. Dari kawan mungkin, dari anak boleh jadi, istri mungkin, suami boleh jadi, dan seterusnya. Hati-hati. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita sudah mulai di level paling awal interaksi ini, mudah-mudahan interaksi berikutnya bisa dimudahkan pula oleh Allah. Ada sebuah buku sangat bagus, judulnya sama seperti judul taklim kita malam ini, Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Bagaimana Kita Berinteraksi dengan Quran, ditulis oleh Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bukunya lumayan tebal, baca nanti Bapak Ibu. Beliau uraikan di situ dengan panjang lebar, komprehensif, bagaimana seharusnya seorang mukmin berinteraksi dengan Quran, dimulai dengan membaca Quran, terus mempelajari Quran. Alhamdulillah di Masjid Akbar ada daurah Quran bersama Al-Mukarram Ustaz Al-Hafidh, luar biasa. Bapak Ibu, kita manfaatkan itu. Rasul katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kamu, Rasul katakan dalam hadis ini, yang terbaik itu siapa? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terus mempelajari Quran, apalagi yang mengajarkannya. Kita baca Quran, pelajari, tadabburi. Quran ini bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar untuk dilagukan, bahkan bukan sekadar untuk dihafal, tapi seharusnya untuk juga ditadabburi, direnungi, dipelajari, dihayati, diketahui apa kandungannya. Untuk berikutnya apa? Diamalkan, didakwahkan, diperjuangkan, supaya Quran betul-betul tegak sebagai panduan dan pedoman kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apabila itu semua kita lakukan, semoga Ramadan tahun ini betul-betul akan mengantarkan kita kepada derajat takwa. Mudah-mudahan dengan itu kita berharap selepas Ramadan kita juga masih akan terus bersungguh-sungguh melanjutkan ta'amul, interaksi, dan upaya kita untuk menjadikan Quran betul-betul menjadi pedoman dan rujukan tertinggi kehidupan kita, sebagaimana juga pedoman dan rujukan tertinggi kehidupan bangsa dan negara ini. Wallahu a'lam bissawab wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.